Halo semua, selamat datang kembali di podcast Mekatronika. Nah, ini udah sampai episode yang ketiga dan kembali lagi bersama saya, Christian. Saya adalah salah satu dosen di Teknik Mekatronika Unpar ya. Dan di episode ketiga kali ini, setelah kemarin episode 1 belajar tentang keilmuan mekatronika dan relevansinya di teknologi, khususnya di Indonesia. Episode yang kedua ngomongin soal kegagalan, banyak ngomongin soal akademik juga. Sekarang di episode 3 ini kita mau ngomongin tentang kehidupan sosial di Unpar ya, karena kemarin begitu kami buka Q&A di Instagram dosen dan mahasiswa dan juga Instagram dari Mekatron, itu banyak yang nanya kehidupan sosialnya ya. Terutama yang akan kita bahas adalah tentang yang disebut dengan kampus Sultan ya. Unpar sering disebut dengan kampus Sultan. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan mahasiswa ya, Olsen lagi. Kemarin jadi co-host, sekarang jadi guestnya. Dan kita juga mengundang Pak Faisal sebagai wakil dekan 3 yang kebetulan juga dosen mekatronika. Kita akan ngomongin tentang beasiswa ya. Kenapa ngomongin soal beasiswa? Kita mau nunjukin bahwa ada loh beasiswa di Unpar, dan sebutan tentang kampus Sultan itu kayaknya harus ditinjau ulang ya gitu. Nah, karena tadi Olsen akan jadi guestnya, nah sekarang saya ditemani oleh salah satu rekan dosen ya, yang pertama di Mekatron ya, yaitu Pak Ali Sadioko. Ya, silakan Pak Ali, kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ali Sadioko, dikenalnya sebagai Pak Ali. Ya mungkin kalau yang Sultan Ali ya. Ya, Sultan Ali ya Pak. Cocok gitu. Okay. Ya, saya kepala program studi di Mekatron ini. Jadi mulai dari 2015. Ya, jadi saya sebenarnya saya mengajar di Unpar itu udah 20 tahun. Jadi udah 20 tahun ya. Cukup lama. Gitu. Nah, mulai 2015 saya ditugaskan untuk mendirikan Mekatron bersama Pak Bagus yang kemarin juga sudah online. Gitu. Iya. Terima kasih. Kita aja Pak. Siap. Ya, Pak Ali ini akan bantu jadi co-host ya. Kita akan nanya-nanya dari sudut mahasiswa ya, kemudian dari sudut pandang dosen juga nih ya. Tapi sebelum kita undang nih Olsen dan juga Pak Faisal, sebenarnya kalau kita ngobrol nih ya, Pak Ali ngelihatnya gimana sih kita punya mahasiswa ya? Jangan cuma Mekatron ya, maksudnya Unpar secara keseluruhan ya. Betulkah kampus Sultan itu ya kalau menurut Pak Ali? Ya, kalau kita lihat ya, karena saya 20 tahun di sini kayaknya sama-sama aja ya dengan kampus-kampus lain ya. Sama aja ya. Saya makanya jadi heran ini, sebutan sultannya ini dari mana ini? Iya, sebutan sultannya tuh apa ya? Siapa gitu kan? Bahkan siapa kalau kita ini lihat, yang bikin perkara ini? Kalau kita lihat mungkin parkiran mobil, parkiran motor, kita juga kan nggak tahu ya itu punya mahasiswa, punya dosen, atau punya tamu yang lagi berkunjung di Unpar gitu kan. Terus kalau dari segi makanan juga kan kayaknya nggak sultan juga ya. Kita kalau di gedung 10 di Mekatron bisa dapat lotek harga 12.000. Itu pun tambah kerupuk ya Pak ya. Ya, 120.000 17.000 dapat ya. Iya. 17.000 dapat nasi rendang ya. Iya, maksudnya itu ya. Nah, itu obrolan kita dulu tentang kita ngelihat sebagai dosen ke mahasiswa ya. Nah, sekarang kita akan undang Rafael Olsen dan juga Pak Faisal ya. Oke, nggak apa-apa Olsen, kenalan lagi lah sekarang ya, walaupun udah 3 episode ya. Halo guys, aku Olsen lagi yang di sini sebagai guest lagi di episode ketiga. Oke, mahasiswa tingkat akhir ya di Mekatron ya. Ya, dan ini yang baru bergabung di episode 3 ini ada Pak Faisal ya Pak. Silakan Pak, kenalan Pak. Halo semuanya, nama saya Faisal. Nah, di sini saya sebagai dosen mekatronika, juga di sini saya sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni. Oke, gitu. Wakil dekan ya, berarti pejabat di fakultas yang ngurusin salah satunya adalah kemahasiswaan dalam hal beasiswa, ini. Ya. Beasiswa ya. Oke, nah gitu. Oke, kita mulai ngobrol-ngobrol nih ya. Kalau tadi saya ngobrol dengan Pak Ali tentang kampus Sultan, kita ngelihat sebagai dosen. Sekarang mungkin nanya dulu ke Olsen ya. Sebenarnya sebelum kamu masuk ke Unpar tahun 2016 gitu ya. Sebenarnya udah tahu nggak sih bahwa Unpar itu selalu disebut sebagai kampus Sultan? Kalau dulu sebelum masuk Pak? Iya, sebelum masuk. Sebelum masuk nggak ada dengar ada kampus Sultan sih Pak sebenarnya Pak.
dan nggak ada bayangan sama sekali kalau Unpar itu ternyata kampus Sultan gitu, Pak. Ternyata disebut kampus Sultan ya, bukan Iya, ternyata disebut kampus Sultan. Kalau ngomong gitu. Ya, kemudian kan muncul artikel tuh ya, salah satunya yang ngomongin tentang Unpar, kemudian muncul juga meme ya, ini kampus kayak gini, kampus ini, kemudian ada tuh ya segmen kampus Sultannya ya. Nah begitu tadi kan ngerasa bahwa nggak ada gitu ya. Saya pun masuk sebagai dosen bareng dengan Pak Faisal gitu ya tahun 2015. Kalau saya sih enggak ya. Kalau Pak Faisal sebelum masuk ke Unpar sebagai tenaga pengajar, pernah dengar nggak sih ketika dulu sebelum masuk bahwa Unpar itu terkadang disebut kampus Sultan atau kampus orang kaya doang gitu? Ya kebetulan kita tuh bareng ya masuknya sama Pak Kris ya. Jadi sama. Emang pas pertama masuk Unpar juga memang dari segi bangunan gitu kan. Kalau lihat dari segi bangunan, wah ini bangunan jadul gitu kan. Wah pasti ini pengalamannya udah lama gitu. Betul. Ya kalau dari segi bangunan memang, apalagi kalau zaman Pak Ali ya, 20 tahun maksudnya kita punya fakultas gedung 8 ya maksudnya cukup lah ya untuk, dan lebih dari cukup lah untuk kita belajar ya. Hanya kan gedungnya nggak gimana-gimana gitu kan ya. Memang sekarang baru kita punya PPAG ya, sebuah berkat juga, dan semoga kita bisa pakai itu ya untuk kegiatan belajar mengajar ya. Dan saya ingat waktu itu seleksi dosen bareng Pak Faisal, kenalan, habis seleksi dosen terus makan nasi rames dapat 13.500. Saya masih ingat. Masih dapat gitu loh ya, makan segitu ya. Nah itu ya, nah itu tadi realitanya ya, kalau kita lihat ya. Nah sebenarnya ini juga ada pertanyaan dari yang masuk ke Instagram, itu adalah tentang kehidupan sosialnya gitu ya. Pak Ali sendiri sama Pak Faisal nih ya, mewakili sebagai dosen, ngelihat kehidupan sosial mahasiswanya gimana sih Pak waktu masuk di Unpar? Kalau Pak Ali 20 tahun ya, dosen yang tergolong ya bisa dibilang senior ya. Saya sama Pak Faisal masih baru nih. Nah ini ngelihat mahasiswanya tuh gimana sih ya? Mungkin mulai dari Pak Ali dulu deh ya. Gimana Pak ngelihat mahasiswanya? Tadi memang dibahas dikit ya, tapi kalau ada tambahan silakan Pak. Ya, sebenarnya kalau dilihat dari, kalau pengalaman saya dulu ya, saya pernah ngekos begitu, terus ada teman-temannya satu kos tuh anak Unpar begitu. Ya memang kadang-kadang ada yang sudah punya motor, sudah punya mobil gitu, tapi itu kan cuma 1-2 begitu ya. Kemudian kalau kita kebetulan jalan-jalan ke Unpar ya, sebenarnya anaknya asik-asik aja gitu ya. Jadi ya kalau ada gap begitu ya wajar lah, di semua universitas juga ada begitu ya, di semua perguruan tinggi. Tapi mereka tuh tidak sendiri-sendiri gitu, tapi saling ngumpul begitu. Itu yang bagusnya sih. Jadi nggak terlihat antara perbedaannya, itu nggak terlihat gitu, dan saling menolong. Itu saya lihat itu tuh cukup bagus begitu ya. Oke, jadi setidaknya tuh nggak ada yang kalau kamu jajanan segini nggak boleh gaul bareng kami gitu ya. Kayaknya nggak gitu juga ya. Nah, nggak ada tuh. Ya kayak angkatan Olsen kan ya, maksudnya mereka makan ya barengan gitu ya. Ya memang ada yang misalnya makannya semuanya di kantin sipil misalkan gitu ya. Dulu kantin sipil ya, sekarang udah pindah ke gedung 9 kan. Ada yang makannya mungkin di luar Unpar gitu kan. Tapi kan tempat makanan juga banyak ya gitu ya. Nah Pak Faisal ngelihat gimana Pak? Ya apalagi maksudnya sebagai dosen yang bukan kacamatanya sebagai dosen dan juga sebagai pejabat fakultas Pak, yang setiap semester tuh menseleksi yang beasiswa ya. Gimana Pak Faisal ngelihat kehidupan anak Unpar, melihat realita itu? Ya, memang di Unpar tuh variatif ya. Jadi memang kalau misalnya dari luar judulnya itu Sultan gitu. Padahal di dalamnya itu ya mungkin ada beberapa juga yang sekiranya tuh memerlukan bantuan dan sebagainya gitu. Memang pada kenyataannya gitu di Unpar juga itu tidak semuanya, ya maksudnya tuh tidak semuanya golongan menengah atas begitu. Jadi memang ada beberapa mahasiswa juga gitu. Jadi memang bahkan rutin mengajukan beasiswa gitu tiap semesternya ya? Begitu. Iya. Ya tiap semester itu mengajukan terus. Jadi memang kita terbuka gitu kalau misalkan ada memerlukan bantuan,
Kalau misalkan ada yang mengajukan, ya kita proses selanjutnya gitu. Dan memang bantuan dan beasiswa di Unpar ini variatif gitu ya, banyak macamnya dan sebagainya gitu. Jadi jangan, mungkin tidak kata sultan tuh mungkin ya, itu untuk kalangan tertentu mungkin. Ada beberapa begitu mungkin menurut saya sih memang. Dan itu di mana tempatnya artis kali ya. Iya, maksudnya dimanapun ada kan. Maksudnya saya, Pak Ali, Pak Faisal yang dulu S1-nya di kampus negeri pun ada toh. Maksudnya yang memang kesenjangan itu. Dan itu rasanya sebagai potret Indonesia itu seperti itu kan. Ada kalangan yang memang menengah ke atas, ada yang ke atasnya ke atas banget gitu ya. Yang kalau Candi Borobudur dijual kayaknya dia bisa beli gitu kan. Tapi ada yang memang yang ketemu sama Pak Faisal yang setiap semester yang memang bercerita bahwa dia mau belajar gitu kan. Jadi jangan sampai, kan kita inginnya kan jangan sampai adanya kendala baik itu dalam segi biaya, fasilitas itu mengganggu seseorang buat belajar kan gitu ya prinsipnya ya. Nah itu mungkin ya dari Pak Ali, Pak Faisal ya. Nah sekarang ke Olsen nih yang udah beberapa tahun di Unpar gitu ya, ngelihat pergaulan ya, apakah itu yang dirasakan gitu kan? Atau menurut Olsen gimana nih pergaulan di Unpar itu kalau dilihat dari sosial maupun kesenjangan baik itu dari segi ekonomi, menurut Olsen gimana? Kalau menurut aku sih Pak, sama-sama aja kayak ya kehidupan kita biasa aja gitu Pak. Soalnya kalau menurut saya mau dimanapun lingkungan kita berada, mau berteman dengan siapapun, pasti ada orang yang itulah yang bisa disebut sultan tadi lah. Tapi ada juga yang enggak. Nah itu gimana ya? Kalau misalkan lifestyle sendiri sih tergantung makan di mana sih Pak sebenarnya Pak, nggak semuanya makan. Betul, tergantung makan di mana kan. Dan hampir semua makanan yang di dalam Unpar yang kalau dalam masa yang sebelum pandemi itu sebenarnya murah-murah ya, gitu kan. Murah-murah. Kalau saya makan di mana? Kalau makan siang ini sekalian yang anak SMA harus tahu ya. Cari makan murah di Unpar tuh di mana gitu misalnya. Hampir semuanya sebenarnya kalau mau nyari pasti ketemu kan yang murah-murah ya. Iya Pak. Gitu. Di mana Bu Jarian? Biasa kan di banyak. Ini Pak. Di OBC Pak, di OBC. Oh, jadi ada fasilitas olahraga di belakang Unpar ya. Iya. Di situ ada kafetaria ya teman-teman. Jadi banyak pilihan makanannya di sono. Iya, dan jangan takut jangan takut kebagian karena kalau di situ penuh ya mungkin bisa di dalam Unpar, bisa ke depan Unpar gitu kan, banyak ya. Bisa take away. Iya, dan kalau mau sebulan sekali agak sedikit sultan dikit gitu yang merasakan ya, tinggal keluar Unpar dikit ke atas ada Puncelut gitu kan, turun dikit ada mall gitu ya. Nah itu mungkin variasinya ya. Nah terus memang realitanya berarti kita bisa bilang hampir semua kalangan ada di Unpar, bukan hanya untuk mereka yang dalam artian ekonomi menengah ke atas ya. Dan itu nanti Pak Faisal akan lebih menceritakan tentang beasiswa apa aja yang ada di Unpar ya. Karena kan wajar kan, maksudnya gini, kalau semuanya cukup, kalau semuanya berlebihan, kalau semuanya dalam tanda kutip sultan, buat apa ada beasiswa kan gitu, ya kan? Kan kalau semuanya seperti itu, maka Pak Faisal tidak akan sibuk-sibuk setiap semester menseleksi beasiswa, ya. Aman. Gitu, ya pasti ya. Lalu ya mungkin kalau dari segi Mekatronnya sendiri, ya mungkin sering ya, saya Pak Ali, mungkin Pak Faisal juga, kita kadang kalau makan siang ketemu sama mahasiswa di warteg ya, terus ya biasa aja Pak ya, maksudnya makan dan dengan sesuatu hal yang bisa kita makan yang sederhana gitu kan. Dan dari segi kendaraan juga kan bervariasi ya. Ada yang bahkan yang saya tahu ada yang pakai kereta tuh ya, dari rumahnya pakai kereta. Ada juga yang pakai motor, pakai mobil juga pasti ada gitu ya. Yang pasti semua kalangan ada, dan rasanya ya itu yang tadi saya bilang ya, mungkin perlu ditinjau ulang ya tentang sultan itu ya. Soal stigmanya udah lumayan keterlaluan. Iya, udah menjamur. Stereotipnya udah kemana-mana, belum lagi kan banyak juga yang ada tuh di satu YouTube ya, seberapa sultankah kamu ya, dilihat dari tasnya, dilihat dari sepatunya gitu kan. Kayaknya nggak gitu juga ya, seperti itu ya. Efek itu sebenarnya efek keberhasilan alumni. Betul, iya. Nah, alumni Unpar itu kan banyak yang cukup terkenal ya. Jadi kan orang langsung wah ini begitu. Padahal terkenalnya udah jadi orang. Udah jadi orang tanpa melihat prosesnya. Ya, tanpa lihat dulunya gimana. Gitu. Betul. Dan dari segi kosan, ini kalau kita ngomongin kosan ya, sekalian kita ngobrolin yang sosial nih ya.
Harga juga bervariasi loh ya. Dan dulu waktu saya ngawancarain juga ada loh yang kosannya cuman harganya misalkan 700-800 ribu ya. Cukup murah sebenarnya, relatif murah di Unpar ya gitu. Tapi ada yang ya terserah mau nyari kosan yang 8 juta ya ada juga kan di Unpar ya. Mau Ada nyari yang juga. 800 juga ada gitu kan. Jadi sebenarnya Ada. tergantung kitanya untuk mencari itu ya. Oke, nah sekarang kita mau sedikit mengedukasi teman-teman di calon mahasiswa maupun mahasiswa yang mungkin belum tahu beasiswa apa aja yang ada di Unpar ya. Nah ini Pak Faisal sebagai Wakil Dekan bidang kemahasiswaan atau biasa disebut Wakil Dekan 3 ya. Ini mau jelasin beasiswa di Unpar itu ada apa aja ya. Nah ini Pak Faisal ada slide sedikit yang akan dibagikan. Nanti slide-nya kalau mau nanti akan coba kami taruh di deskripsi dari video ini ya. Nah coba kita lihat ya slide-nya ya. Nah nanti Pak Faisal bisa bercerita tentang ada apa aja di beasiswa di Unpar ini ya. Silakan Pak. Oke. Mungkin sudah tampil. Iya, oke, sudah. Oke, nah bicara tentang beasiswa ya, jadi biasanya setiap universitas punya beasiswa masing-masing ya. Jadi jangan salah juga kalau misalkan di Unpar yang disebut katanya kampus Sultan, ternyata ada beasiswa juga begitu. Betul. Ya. Nah, jadi untuk beasiswa Unpar tuh sebenarnya macam-macam ya. Ada beasiswa, ada yang disebut dengan bantuan gitu. Ya, kalau misalkan beasiswa itu biasa per semester dan ada sebut juga bantuan. Jadi bisa double juga kemungkinan. Jadi bisa dapat beasiswa plus bantuan juga gitu. Jadi bisa double dalam satu semester itu. Iya. Nah, yang pertama mungkin ini tentang beasiswa dulu. Nah, gini. Jadi kalau misalkan rekan-rekan di sini punya prestasi ya, di sini prestasi misalkan IPK-nya besar dan sebagainya, ini kita bisa mengajukan beasiswa. Gitu namanya beasiswa Kriya Sadana di sini. Gitu. Oke. Nah, ini beasiswa ini spesialnya adalah ini diberikan ke masing-masing prodi. Jadi bukan per fakultas, bukan per universitas gitu. Berarti Mekatron itu per semester bisa dapat 5 orang ya? 5 orang. Teknik industri betul. 5, teknik kimia 5 per semester ya? Betul, per semester gitu. Jadi kalau misalkan satu angkatannya 30, nah itu kita bisa lihat kemungkinannya dapatnya berapa sebenarnya kan ya. Nah, lebih besar juga ya, betul. Lebih besar kan? Betul. Besar banget. Nah, ini diambil berdasarkan IPK tertinggi gitu. Jadi diambil IPK-nya tertinggi 5 orang per prodi semester, gitu. per prodi per semester ya. Per prodi per semester. Jadi memang kalau misalkan kita bisa ya masuk 5 besar gitu, nah itu ada kemungkinan bisa ikut gitu, bisa dapat beasiswa ini gitu. Nah, berapa sih beasiswa dapatnya nih jadi Kriya Sadana ini gitu. Nah, di sini ini cukup lumayan juga besar ya. Ini maksimal UKPS plus 10 SKS. Nah, maksimalnya nih. UKPS ya. Coba Pak Ali, UKPS ya. Ini istilah nih ya buat calon mahasiswa ya. UKPS-nya itu adalah uang yang dibayarkan pokok per semester kan, ya. Nah, mungkin di tahun 2021 ini berapa Pak kita punya UKPS, Pak? 5.400.000 ya. 5.400.000. Terus tadi plus 10 SKS ya. Jadi 10 UKPS itu SKS, dibayarkan jadi sebagai pokok, per SKS-nya 330.000 kan? 30. Jadi Ya, tambah berarti 3,3 ya. Ya, 8,7 juta. Lumayan. 8,7. 8,7 juta. Bisa didapat per semester dan juga kalau IPK-nya terbaik 5. Ya. Dan kebetulan di Mekatron ini kan mahasiswa tidak sebanyak jurusan lain ya. Jadi kemungkinannya lebih besar gitu. Oke, silakan Pak Faisal. Nah, di sini juga kalau misalkan tiap tahun bisa menjaga kualitas di IPK-nya nih masih tertinggi, itu bisa ikutan tiap tahun terus gitu sampai kalian lulus begitu. Jadi kalau 5 terbaik terus dapat terus ya beasiswanya ya. Wah, lulus kan ya. lumayan kan ini. Wah, lumayan gitu. Banget. Oke, ini yang Kriya Sadana gitu kan untuk yang prestasi. Terus, nah ada juga beasiswa yang namanya itu Silih Asuh. Gitu. Jadi kalau Silih Asuh ini bagi yang istilahnya dari finansial kurang mampu gitu. Jadi
kalau misalkan nih di sini ada kriterianya gitu. Ada yang keterbatasan tunarungu dan sebagainya juga, yatim piatu juga di sini bisa dapat. Jadi jangan takut bagi rekan-rekan semua yang ingin mendaftarkan di Unpar, ternyata ada beasiswa nih bagi yatim piatu, tunanetra dan sebagainya. Di sini kita ada juga beasiswa begitu. Iya, oke, silih asuh ya. Oke. Ini namanya silih asuh. Nah, berapa sih besaran yang dapat? Nah, di sini besaran yang dapat juga adalah UKPS maksimal UKPS plus 10 SKS per semester. sama ya, Ya, nanti sama sama tadi tadi. ya, 8,7 jutaan. Gitu. Artinya kalau dia ngambil 20 SKS, dia tinggal bayar 10 SKS ya. 10 SKS saja. 3,3 juta. 3,3 juta. Begitu. Nah, beasiswa silih asuh juga ini bisa dapatkan per semester. Gitu. Oh, Jadi semester 1, bener. semester 3 dapat, mengajukan kembali sampai seterusnya begitu. Jadi Ya, tidak per semester stop gitu. Jadi ini bisa continue beasiswa ini. Sampai Gitu. lulus ya, berarti bisa ya. Bisa sampai lulus, Oke. betul. Oke, nah ini beasiswa yang bagi tidak mampu begitu. Nah, selanjutnya ada beasiswa juga. Parama. Nah, ini beasiswa yang disebut Parama. Jadi beasiswa ini bagi yang memiliki prestasi akademik ataupun non-akademik, namun dari segi keterbatasan finansial masih kurang gitu. Nah, Oke. sebenarnya jadi banyak kriteria, banyak yang bisa kita dapatkan kalau misalkan dari akademik nih. Tadi yang pertama juga bisa, dan misalkan dari non-akademik, misalkan punya prestasi apa, bisa juga mengajukan ini. Begitu. Iya. Nah, Oke. besarannya berapa? Wah, Nah, penuh ini ya? Besarannya cukup besar juga nih. 4 Biaya sampai studi 8. penuh dari semester 4 sampai 8. Nah, berarti sampai lulus. Nah, Penuh itu berarti kalau dia ngambil 20 SKS, 20 SKS. Kalau 18, 20 SKS. 18. Oke. Betul. Nah, itu beasiswa Parama. Lalu Nah, terus ada ini bagi Arindama. rekan-rekan yang punya prestasi. Oh, Jadi, kalian misalnya punya prestasi di bidang taekwondo misalkan, kalian dapat juara dan sebagainya, itu dari Unpar, itu akan memberi penghargaan gitu. Oke. Jadi, kalian punya prestasi, biasanya kalian misalnya juara 1 dapat 5 juta. Nah, di Unpar juga kita beri juga gitu. Oh, jadi dia dapat Jadi bisa double. dapat hadiah dari kejuaraannya. Di Unpar juga langsung diberikan penghargaan berupa ini ya. Betul. Oke. Menarik ya. Jadi bisa double gitu. Iya. Tingkatnya mungkin ada minimal ya rasanya ya, tingkat Ya, otak ya. betul. Kalau gitu Jadi ada paling kita minimalnya. juara catur di 17-an nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, itu tingkat RT ya. Apalagi Ini- domino ya. Apalagi domino. Ini harus Main gaple Pak. tingkatnya kayaknya tingkat kota ya. Jadi Aduh. lumayan ya sebenarnya. Jadi bakat seni dan olahraga juga berarti jangan ditinggalkan ya gitu ya Pak Faisal ya. Maksudnya kalau kita punya hobi, kalau anak-anak punya hobi jangan ditinggalin. Jadikanlah ekstrakurikuler, bisa juara, bisa juga nih dapat beasiswa di program studinya ya. Oke. betul, Silakan betul lanjutkan. sekali. Arindama ya. Wah, mana namanya Namanya bagus banget Arindama. ya. Oke. Nah, terus ini juga nih. Kalian bagi yang rekan-rekan aktif nih, misalkan kalian aktif di himpunan. Nah, himpunan itu adalah kayak kalau di SMA itu adalah OSIS ya. OSIS. Ya, OSIS. Nah, OSIS. OSIS betul. OSIS. Nah, bagi aktif yang di himpunan, di sini sebagai ketua OKM ini mendapatkan beasiswa juga. Gitu. Terus kalian jadi ketua UKM. UKM itu kayak schoolnya ya. Unit Schoolnya di kegiatan mahasiswa ya. mahasiswa. Ya, Betul. ya. Nah, kalian jadi ketuanya, kalian dapat beasiswa juga, gitu. Kalian dapat pengalaman jadi ketuanya, di sana kalian dapat juga beasiswanya. Oh, ini double, gitu, manfaatnya nih. Wah. Pengalaman organisasi dapat, kemudian diberikan penghargaan berupa beasiswa ya. Beasiswa. Oke. Plus, satu lagi, terkenal. Nah, itu dia. Nah iya, betul Iya, juga ya. betul. Terkenal ya. Gitu. Biasanya kalau jadi ketua himpunan itu banyak mengenal, bahkan lintas fakultas. Lintas. Bahkan satu ya, universitas itu bisa kenal, gitu. betul. Jadi yang aktif ketika SMA-nya dilanjutkan aja di Unpar ya. Ada banyak kegiatan dan bisa mendapatkan beasiswa ini ya. Oke. Nah, beasiswa ini tidak diperebutkan, gitu.
keuntungannya itu. Karena langsung dapat ya, begitu dia Langsung dapat. menjabat, begitu dia menjabat sebagai dia perangkat menjabat. organisasi, dapat langsung. Dapat langsung. Menarik. Besarannya berapa sih? Nah, ini besarannya nih. Oh, gede juga ya. Plus Lumayan. 2 SKS. 5,4 plus 3,3 ya. Oke. Gitu, ini besar juga nih. Maksimal 10 UKPS plus 10 SKS. Ya. Gitu. Ya. Ini beasiswa Plus tambah untuk terkenal aktif tadi di itu jangan lupa ya. Plus famous ya, terkenal. Oh, Nah, gitu. plus famous ini. Nah, ini mungkin yang dijadiin sultan ini. Padahal ya memang dia berhak mendapatkan penghargaan itu ya. Iya, berhak itu. Oke. Lalu ada apa lagi nih? Ini Sancaya Bakti ya. Sancaya Bakti namanya. Nah, Ini bantuan keuangan. ini bantuan keuangan. Jadi kalau bantuan keuangan ini bagi yang misalkan ya, yang pertama nih di Sili Asu itu ada persyaratan yang perlu dilengkapi. Nih, kalau misalnya persyaratannya kurang, jangan takut gitu, jangan takut. Oke. Kita punya skema lain di sini gitu. Namanya bantuan keuangan gitu. Betul. Berarti Jadi, walaupun dia persyaratan ada yang kurang, ya jangan kecil hati ya. Masih ada nih skemanya ya. Oke. Nah, jadi ini level keduanya lah gitu kalau dari Sili Asu yang tadi. Ya. Ini namanya keuangan. Nah, ini bantuan keuangan itu hak prioritas dari WR3 gitu. Wakil Jadi rektor untuk ya? besarannya itu tergantung dari nanti kan ada wawancara dan sebagainya gitu. Bisa juga full, bisa juga UKPS, bisa juga plus SKS-nya juga gitu. Jadi memang tergantung dari kebutuhannya begitu. Iya. Oke. Nah, ini dia nih kelebihan ini. dari kita ikut kuliah di Unpar gitu. Jadi Kalau mau lanjut kita S2 kalau ya. di Unpar mau lanjut S2 di Unpar, kita ada beasiswa gitu. Ada beasiswa Pacu Pasca namanya itu. Jadi beasiswa yang pertama untuk alumni dan pasca sarjana gitu. Jadi untuk alumni ini bagi rekan-rekan yang S1-nya di Unpar ingin melanjutkan, khususnya kalau kita di FK itu ada teknik industri dan kimia, itu S2-nya di Bisa, Unpar ya? juga itu dapat beasiswa juga. Oke. Gitu. Menarik. Kalau ada yang sudah niat S2 bisa dilanjutkan ya. Wah, Dengan betul skema sekali. beasiswa ini ya. Berarti kalau misalkan menarik. dari S1-nya sudah banyak prestasi ya, misalkan jadi 5 besar terus Iya. sampai akhir, terus ikut S2, nah itu bisa jadi dapat beasiswa full gitu sampai S2 gitu. Oke. Hitung-hitung gratis begitu ya. Udah, coba tawarin sama Mas Olsen ini, siapa tahu dia mau beasiswa ya. Asik juga sih Pak sebenarnya Pak. Oke, itu Pacu Pasca ya. Pasca. Oke, nah Pasca. itu ya. Mungkin beasiswa-beasiswa yang ada di Unpar ya, dan skemanya juga banyak, jadi nggak cuma satu, tergantung. Ini tujuannya kan skema ini untuk mengakomodasi sebanyak mungkin orang kan, ya nggak sih? Yang memang perlu bantuan secara ekonomi, perlu yang dia punya prestasi di bidang seni dan olahraga, dia yang jadi pejabat di organisasi kemahasiswaan juga dikasih, ya gitu ya. Betul. Jadi istilahnya jangan sampai anak-anak yang pintar itu berhenti belajar hanya karena kekurangan finansial, Iya, gitu kan betul. ya? Itu satu ya Pak ya, anak-anak Betul. yang memang bagus akademik berhenti karena finansial. Yang kedua, anak-anak yang mungkin atau mahasiswa yang mungkin secara akademik juga ya memang tidak terlalu bagus, katakanlah IP-nya misalnya 2,7 atau hampir 3, tapi punya prestasi di seni dan olahraga. Itu bisa juga mendapatkan Bisa juga. beasiswa itu. Betul.